Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada saat hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran daring kita. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pendalaman materi beserta dengan pembahasan latihan-latihan soal Bupena 4C tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Nah, anak-anak bisa menyiapkan buku pulpena beserta dengan alat tulisnya. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 dengan judul menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Saat membaca, tentu kamu pernah menemukan kata-kata yang belum kamu ketahui artinya. Memahami arti kata-kata sulit dapat kamu latih dengan terus membaca dan mencatat pada selembar kertas arti kata tersebut. Kamu dapat mencari arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Latihan Bupena halaman 112, muatan bahasa Indonesia KD 3.7. Nah, pertanyaannya adalah tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Anak-anak sudah membacanya kan? Kita jawab sama-sama ya. Paragraf pertama, pokok pikirannya, alasan Taman Budaya didirikan dan lokasinya. Paragraf kedua, pokok pikirannya, pengelolaan dan perawatan Taman Budaya. Paragraf ketiga, pokok pikirannya, pengelolaan dan perawatan Taman Budaya. Kemudian paragraf keempat, kegiatan dan aktivitas seni di Taman Budaya. Paragraf kelima, pengunjung Taman Budaya. Paragraf yang terakhir, yang keenam, pokok pikirannya, strategi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 dengan judul menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan. Yang pertama muatan positif dan yang kedua muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Nah, anak-anak, ada juga yang namanya listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. 2. Listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Bupena halaman 113, latihan muatan IPA KD 3.3. Pertanyaan yang pertama, dua benda bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan, pasti jawabannya tolak, menolak. Pertanyaan nomor 2, dua benda bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik, menarik. Pertanyaan nomor 3, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis merupakan muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Pertanyaan nomor 4. Mengapa rambut dapat menempel ke permukaan balon yang telah digosokkan ke kain wol? Semula, permukaan balon bermuatan netral. Kemudian pada saat digosok ke kain wol, terjadi perpindahan muatan sehingga permukaan balon memiliki muatan negatif lebih banyak. Jika permukaan balon yang telah digosokkan ini didekatkan ke rambut, rambut akan menempel pada permukaan balon tersebut. Pertanyaan nomor 5, kapan potongan kertas yang menempel pada penggaris plastik akan terlepas? Potongan kertas yang menempel pada penggaris akan terlepas pada saat muatan negatif pada penggaris dan potongan kertas kembali sama, sehingga terjadi tolak-menolak. Pertanyaan nomor 6, perhatikan gambar di buku Bupena halaman 114. Lalu lengkapilah dengan jawaban yang tepat. Pilihlah jawaban yang telah disediakan. Pertanyaan yang A,
Muatan listrik yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif disebut listrik dinamis. Pertanyaan B, benda yang ditekan pada gambar B dinamakan, itu namanya saklar ya, yang berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik. Pertanyaan yang C, lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik ke lampu. Pertanyaan yang D, muatan listrik mengalir dari kutub titik-titik ke kutub titik-titik. Jawabannya dari kutub positif menuju kutub negatif. Muatan bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7 menemukan informasi dalam teks. Berikut adalah hal-hal yang dapat dilakukan untuk menemukan informasi dalam suatu teks. Pertama, bacalah teks dengan seksama. 2. Rumuskan pertanyaan dengan konsep adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 3. Temukan jawaban dari pertanyaan yang telah dirumuskan. 4. Lakukan diskusi dengan temanmu terkait teks yang telah dibaca. Muatan SBDP KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan pola lantai dalam tari. Dalam sebuah tarian terdapat gerakan-gerakan berpindah. Gerakan-gerakan berpindah tersebut seakan-akan membentuk garis. Garis yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Jadi pola lantai merupakan pola arah penari berpindah-pindah tempat. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Gambar yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Gambar yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Gambar yang ketiga, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Gambar yang keempat, formasi penari membentuk pola lantai segitiga. Gambar yang kelima, formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Dan gambar yang keenam, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Gambar yang pertama itu blender ya. Perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi gerak. Gambar yang kedua itu adalah bel listrik. Perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Gambar yang ketiga, lampu. Perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Gambar yang keempat, pemanggang roti. Perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi panas. Gambar yang kelima, televisi. Perubahan energinya, energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Pembelajaran 3 muatan IPS KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Yang pertama Aceh, nama rumah adatnya Rumah Aceh. 2. Sumatera Utara, nama rumah adatnya Rumah Balai Batak Toba atau sering juga disebut dengan Rumah Bolon. 3. Sumatera Barat, rumah adatnya Rumah Gadang. 4. Riau, rumah adatnya Rumah Selaso Jatuh Kembar. 5. Kepulauan Riau, rumah adatnya Rumah Belang Bubung. 6. Jambi, rumah adatnya Rumah Panggung. 7. Bengkulu, nama rumah adatnya Rumah Bubungan 5. 8. Sumatera Selatan, nama rumah adatnya Rumah Limas. 9. Kepulauan Bangka Belitung, nama rumah adatnya Rumah Rakit. 10. Lampung, nama rumah adatnya Rumah Nuwo Sesat. 11. Banten, nama rumah adatnya Rumah Baduy. 12. DKI Jakarta, nama rumah adatnya Rumah Kebaya. 13. Jawa Barat, nama rumah adatnya Rumah Kasepuhan. 14. Jawa Tengah, nama rumah adatnya Rumah Joglo.
15 DI Yogyakarta, nama rumah adatnya Rumah Joglo dan Bangsal Kencono. 16 Jawa Timur, nama rumah adatnya Rumah Joglo Situbondo. 17 Bali, nama rumah adatnya Gapura Candi Bentar. 18 Nusa Tenggara Barat, nama rumah adatnya Dalam Loka Samawa. 19 Nusa Tenggara Timur, nama rumah adatnya Sauata Mosa Lakitana. 20 Kalimantan Barat, nama rumah adatnya Rumah Panjang. 21 Kalimantan Tengah, nama rumah adatnya Rumah Betang. 22 Kalimantan Timur, nama rumah adatnya Rumah Lamin. 23 Kalimantan Utara, nama rumah adatnya Rumah Baloi. 24 Kalimantan Selatan, rumah adatnya Rumah Bubungan Tinggi. 25 Sulawesi Utara, nama rumah adatnya Rumah Pewaris. 26 Gorontalo, nama rumah adatnya Rumah Dulohupa. 27 Sulawesi Tengah, nama rumah adatnya Rumah Tambi. 28 Sulawesi Barat, nama rumah adatnya Rumah Banua Layu. 29 Sulawesi Selatan, nama rumah adatnya Rumah Tongkonan. 30 Sulawesi Tenggara, nama rumah adatnya Istana Kesultanan Buton. Sulawesi Selatan, nama rumah adatnya Tongkonan. 31 Maluku, nama rumah adatnya Rumah Bayi Leo. 32 Maluku Utara, nama rumah adatnya Rumah Sasadu. 33 Papua Barat, nama rumah adatnya Rumah Honai. 34 Papua, nama rumah adatnya juga Rumah Honai. Bupena halaman 122, latihan muatan IPS KD 3.2. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan rumah adat? Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Pertanyaan nomor 2, tuliskan 5 nama rumah adat yang kamu ketahui. Nah, di sini ada mencontohkan ya. Kalian bisa lihat materi yang tadi. Provinsi Aceh, rumah adatnya Rumah Aceh. Sumatera Utara, rumah adatnya Rumah Bala Batak Toba. Sumatera Barat, nama rumah adatnya Rumah Gadang. Riau, nama rumah adatnya Rumah Selaso Jatuh Kembar. Nusa Tenggara Barat, nama rumah adatnya Dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, nama rumah adatnya Sauata Mosa Lakitana. Kalimantan Barat, nama rumah adatnya Rumah Panjang. Kalimantan Tengah, nama rumah adatnya Rumah Betang. Pertanyaan nomor 3, mengapa bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam? Jelaskan apa yang mempengaruhinya. Bentuk rumah adat di Indonesia sangat beragam karena keragaman bentuk rumah adat disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Pertanyaan nomor 4, perhatikan gambar di buku Bupena anak-anak sekalian. Yang A-nya, tuliskan nama dan asal provinsi rumah adat yang ada di buku Bupena tersebut. Nama dan asal provinsi rumah adat tersebut adalah Rumah Gadang berasal dari Sumatera Barat. Pertanyaan yang B, jelaskan secara singkat dengan bahasamu sendiri tentang bentuk rumah dan hiasan pada rumah tersebut. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang bentuk rumah dan hiasan pada rumah tersebut. Bagian dalam rumah terbagi menjadi beberapa tipe lanjar dan ruang. Biasanya berjumlah ganjil antara 3 hingga 11. Pada pelataran atau halaman rumah, terdapat sepasang bangunan yang disebut rangkiang dan berfungsi sebagai lumbung. Selain itu, terdapat juga surau yang berfungsi sebagai tempat beribadah. Salah satu karakteristik rumah Bagonjong adalah hiasan ornamen berupa ukiran kayu. Motif ukiran biasanya berupa tumbuhan merambat, bunga, dan buah. Selain itu, ada juga motif lain berbentuk segitiga, segi empat, jajar genjang, atau belah ketupat. Motif-motif ini memenuhi dinding, daun jendela, tiang-tiang, dan daun pintu. Muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang kedua, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat.
3. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. 4. Menghargai bentuk rumah adat suku lain. 5. Mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Bu Pena halaman 123, latihan muatan PPKN KD 3.4. Kita langsung pertanyaan yang kedua ya. Apakah kamu bangga dengan rumah adat daerah asalmu? Jelaskan alasanmu. Jawabannya, kita harus bangga dengan rumah adat daerah. Alasannya, beragamnya rumah adat menunjukkan bahwa kita memiliki beragam budaya. Rumah adat juga sebagai warisan budaya dan kekayaan bangsa. Rumah adat harus dilestarikan dari generasi ke generasi. Pertanyaan nomor 3, kelasmu mengadakan kunjungan ke Yogyakarta. Di sana, kamu dan teman-teman mengunjungi sebuah tempat wisata. Di tempat tersebut terdapat rumah adat asli Yogyakarta. Pemandu wisata menjelaskan tentang sejarah dan makna dari bentuk rumah tersebut. Pertanyaan 3A, bagaimana sebaiknya sikapmu saat pemandu wisata menjelaskan tentang rumah adat tersebut? Jawaban, sikap kita saat pemandu wisata menjelaskan tentang rumah adat tersebut adalah menyimak dan mencatat hal-hal penting tentang rumah adat tersebut. Pertanyaan 3B, Tony tidak tertarik mendengarkan penjelasan pemandu, karena menurutnya rumah adat itu kuno dan tidak perlu dilestarikan. Setujukah kamu dengan sikap Tony? Jawabannya, kita seharusnya tidak setuju dengan sikap Tony. Alasannya, jika kita tidak peduli, maka secara perlahan pengetahuan tentang rumah adat akan hilang dan tidak dapat diwariskan ke generasi penerus. Pertanyaan nomor 4, menurutmu apa akibatnya jika setiap warga negara Indonesia bersikap seperti Tony? Jawabannya, akibatnya jika setiap warga negara Indonesia bersikap seperti Tony adalah pengetahuan terhadap rumah adat akan hilang dan tidak menutup kemungkinan kekayaan rumah adat akan diakui oleh bangsa lain. Nah anak-anak, sekian saja penjelasan hari ini Bu Pena 4C tema 7 subtema 2 pembelajaran 1 sampai dengan 3. Shalom.